Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Alexander Andries Maramis, pahlawan revolusi kemerdekaan. Dr. H.C. Alexander Andries Maramis atau lebih dikenal dengan A.A. Maramis lahir tanggal 20 Juni tahun 1897, wafat tanggal 31 Juli tahun 1977, adalah pejuang kemerdekaan Indonesia dan pahlawan nasional. Dia pernah menjadi anggota BPUPKI dan KNIP. Ia juga pernah menjadi Menteri Keuangan Indonesia dan merupakan orang yang menandatangani Uang Republik Indonesia pertama. Keponakan Maria Walanda Maramis ini menyelesaikan pendidikannya di bidang hukum pada tahun 1924 di Belanda. Alexander Andries Maramis lahir di Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 20 Juni tahun 1897. Ayahnya bernama Andries Alexander Maramis nama pertama dan tengah dibalik, dan ibunya bernama Charlotte Ticoalu. Tantenya adalah pahlawan nasional Indonesia Maria Walanda Maramis. Alex Maramis belajar di Sekolah Dasar Bahasa Belanda Ropische Lagere School, ELS di Manado. Dia kemudian masuk Sekolah Menengah Belanda Hogere Burgerschule, HBS di Batavia sekarang Jakarta, di mana dia bertemu dan berteman dengan Arnold Mononutu yang juga dari Minahasa dan Ahmad Subarjo. Pada tahun 1919, Maramis berangkat ke Belanda dan belajar hukum di Universitas Leiden. Selama di Leiden, Maramis terlibat dalam organisasi mahasiswa Perhimpunan Indonesia Indische Vereniging. Pada tahun 1924, ia terpilih sebagai sekretaris perhimpunan tersebut. Maramis lulus dengan gelar Mister in the Rechten, pada tahun 1924. Ia kemudian kembali ke Indonesia dan memulai kariernya sebagai pengacara di Pengadilan Negeri di Semarang pada tahun 1925. Setahun kemudian ia pindah ke Pengadilan Negeri di Palembang. Maramis diangkat sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPK yang dibentuk pada tanggal 1 Maret tahun 1945. Di badan ini, Maramis termasuk dalam Panitia 9. Panitia ini ditugaskan untuk merumuskan dasar negara dengan berusaha menghimpun nilai-nilai utama dari prinsip ideologis Pancasila yang digariskan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Rumusan ini dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Pada tanggal 11 Juli tahun 1945 dalam salah satu rapat pleno BPUPKI, Maramis ditunjuk sebagai anggota panitia perancang Undang-Undang Dasar yang ditugaskan untuk membuat perubahan-perubahan tertentu sebelum disetujui oleh semua anggota BPUPKI. Pada tahun 1976 bersama Hatta, A.G. Pringgodikdo, Sunario Sastrowardoyo, dan Subarjo, Maramis termasuk dalam Panitia 5 yang ditugaskan Presiden Soeharto untuk mendokumentasikan perumusan Pancasila. Maramis diangkat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Indonesia pertama pada tanggal 26 September tahun 1945. Ia menggantikan Samsi Sastrawidakda yang pada awalnya diberi jabatan tersebut pada waktu kabinet dibentuk pada tanggal 2 September tahun 1945. Sastrawidakda mengundurkan diri setelah hanya menjabat selama 2 minggu karena sakit. Sastrawidakda adalah orang pertama yang ditunjuk sebagai Menteri Keuangan Indonesia, tetapi karena waktunya yang sangat singkat, Maramis dapat dianggap, secara de facto, sebagai Menteri Keuangan Indonesia pertama. Sebagai Menteri Keuangan, Maramis berperan penting dalam pengembangan dan pencetakan uang kertas Indonesia pertama atau Uang Republik Indonesia ORI. Dibutuhkan waktu 1 tahun sebelum uang kertas ini bisa dikeluarkan secara resmi pada tanggal 30 Oktober tahun 1946. Nota-nota ini menggantikan uang kertas Jepang yang diedarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Maramis menjabat sebagai Menteri Keuangan beberapa kali lagi, secara berurutan dalam Kabinet Amir Syarifuddin I pada tanggal 3 Juli tahun 1947, Kabinet Amir Syarifuddin II pada tanggal 12 November tahun 1947, dan Kabinet Hatta I pada tanggal 29 Januari tahun 1948. Pada tanggal 19 Desember tahun 1948, Belanda memulai agresi militer Belanda II pada saat pemerintahan Hatta.
Soekarno, Hatta, dan pejabat pemerintahan lainnya yang berada di Yogyakarta ditangkap dan diasingkan ke Pulau Bangka. Maramis pada saat itu sedang berada di New Delhi, India. Dia menerima kawat dari Hatta sebelum Hatta ditangkap dengan instruksi untuk membentuk pemerintahan darurat di pengasingan di India seandainya Syafruddin Prawiranegara tidak dapat membentuk pemerintahan darurat di Sumatera. Prawiranegara mampu membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia dan kabinet darurat di mana Maramis diangkat sebagai Menteri Luar Negeri. Setelah Soekarno dan Hatta dibebaskan, Prawiranegara mengembalikan pemerintahan kepada Hatta pada tanggal 13 Juli tahun 1949 dan Maramis kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan. Di antara tahun 1950 dan 1960, Maramis pernah mewakili Indonesia sebagai duta besar untuk 4 negara, Filipina, Finlandia, Jerman Barat, dan Uni Soviet. Sebelumnya pada tanggal 1 Agustus tahun 1949, ia diangkat sebagai duta istimewa yang bertanggung jawab untuk mengawasi perwakilan-perwakilan Indonesia di luar negeri. Pada saat itu, perwakilan Indonesia terdapat di Bangkok, Canberra, Kabul, Kairo, Karachi, London, Manila, New Delhi, Penang, Rangoon, Singapura, Washington, DC, dan di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, di Lake Success di Amerika Serikat. Karena Maramis dalam tugas pengawasannya terus berada di luar negeri, ia diikutsertakan dalam delegasi Republik Indonesia untuk konferensi meja bundar sebagai penasehat. Pada tanggal 25 Januari tahun 1950, Maramis diangkat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Filipina terhitung mulai tanggal 1 Februari tahun 1950. Maramis menjabat sebagai Duta Besar Indonesia di Manila selama 3 tahun. Pada tanggal 10 April tahun 1953, Maramis diangkat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Jerman Barat terhitung mulai tanggal 1 Mei tahun 1953. Pada awal tahun 1956, Maramis kembali ke Jakarta dan menjabat sebagai Kepala Direktorat Asia Pasifik di Kementerian Luar Negeri. Jabatan ini hanya diembannya selama beberapa bulan, karena ia diberi tugas baru sebagai Duta Besar Indonesia untuk Uni Soviet terhitung tanggal 1 Oktober tahun 1956. 2 tahun kemudian, Maramis mendapat tugas perangkapan sebagai Duta Besar Indonesia untuk Finlandia dengan kedudukan tetap di Moskwa. Setelah menyelesaikan tugasnya sebagai Duta Besar untuk Uni Soviet dan Finlandia, Maramis dan keluarganya menetap di Swiss. Dia menetap di Lugano sebelum kembali ke Indonesia pada 1976. Setelah hampir 20 tahun tinggal di luar Indonesia, Maramis menyatakan keinginannya untuk kembali ke Indonesia. Pemerintah Indonesia mengatur agar ia bisa kembali dan pada tanggal 27 Juni tahun 1976 ia tiba di Jakarta. Di antara para penyambut di bandara adalah teman-teman lamanya Subarjo dan Mononutu, dan juga Rahmi Hatta istri Muhammad Hatta. Pada bulan Mei tahun 1977, ia dirawat di rumah sakit setelah mengalami pendarahan. Maramis meninggal dunia pada tanggal 31 Juli tahun 1977 di Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto, hanya 13 bulan setelah ia kembali ke Indonesia. Jenazahnya disemayamkan di Ruang Pancasila Departemen Luar Negeri dan dilanjutkan dengan upacara militer dan kemudian pemakaman di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Pada saat menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Filipina, Maramis menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Far Eastern di Manila pada tahun 1950. Pada tanggal 15 Februari tahun 1961, Maramis dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra Utama dan pada tanggal 5 Oktober tahun 1963 ia dianugerahi penghargaan Bintang Gerilya. Maramis secara anumerta dianugerahi Bintang Republik Indonesia Utama pada tanggal 12 Agustus tahun 1992. Pada tanggal 30 Oktober tahun 2007, Maramis diakui oleh Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai Menteri Keuangan yang tanda tangannya tertera pada uang kertas yang paling banyak. Di antara tahun 1945 dan 1947, tanda tangannya tertera pada 15 uang kertas yang berbeda.
Pada tanggal 8 November tahun 2019, Alexander Andries Maramis dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo dalam sebuah upacara di Istana Negara. Yang menerima penghargaan mewakili keluarga ahli waris adalah Joan Maramis, cucu dari A. Maramis. Maramis menikah dengan Elizabeth Marie Diana Veldoit. Ayah Elizabeth adalah orang Belanda sedangkan ibunya berasal dari Bali. Perkawinan Maramis dan Veldoit tidak menghasilkan anak, tetapi Veldoit memiliki seorang putra dari pernikahan sebelumnya. Anak itu diterima dengan baik oleh Maramis, bahkan ia diberi nama Lexi Maramis. Sumber https://it.m.wikipedia.org/w-index.php. Titel sama dengan Alexander_Andries_Maramis dan difonli sama dengan true. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf.